Bab 750. Jejak budak. Orang yang berdiri di ujung pedang menyerbu ke langit. Angin sepoi-sepoi bertiup oleh orang tersebut, menyebabkan tubuhnya bergetar. Lalu tiba-tiba dia pingsan dan jatuh ke tanah. Pedang itu seakan mengeluarkan jeritan kesedihan saat jatuh dari langit dan menusuk ke puncak gunung. Terjadi riak dan kemudian sebagian besar gunung itu jatuh. Sejumlah besar pecahan batu berkumpul di sekitar pedang, dan dalam sekejap mata, pedang itu berubah menjadi patung batu. Di sampingnya juga muncul patung pemiliknya. Sosok pelayan di ujung pedang perlahan terbentuk saat pecahan batu berkumpul. Patung-patung batu ini kelihatannya sangat kasar, tetapi seiring berjalannya waktu, patung-patung itu menjadi semakin berbeda, seolah-olah mereka mendapatkan semangat. Definisi segel dari patung batu telah memenuhi pikiran Wang Lin. Segel itu memancarkan cahaya yang kuat di matanya. Seolah-olah patung itu mulai hidup dan mata batunya mulai menunjukkan kecerdasan. Generasi mendatang dengan garis keturunanku, lepaskan batasannya dan biarkan aku terbangun. Jika kamu tidak memiliki kekuatan yang cukup, maka ingatlah ini untuk generasi mendatang. Saat kalimat itu muncul, jejak yang memenuhi pikiran Wang Lin ingin mengakar dan merek dirinya ke Wang Lin. Untungnya, rasa sakit yang luar biasa dari tubuh Wang Lin menstimulasi pikirannya dan mengejutkannya. Dia segera mundur beberapa langkah dan menutup matanya untuk sadar. Pada saat yang sama, kekuatan yang membakar tubuhnya memenuhi seluruh tubuhnya dan menghilangkan jejak di pikirannya. Saat dia sadar, Wang Lin membuka matanya, dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia menarik napas dalam-dalam dan mundur beberapa langkah lagi. Patung batu ini terlalu aneh, namun berkat 1000 tahun budidayanya, dia bisa menebak-nebak. Segel dari patung itu jelas merupakan mantra surgawi, dan itu adalah semacam warisan. Namun, yang diwariskannya bukanlah kekuatan, melainkan jejak budak yang bertahan selama beberapa generasi. Namun, tidak ada mantra di dunia ini yang bisa lolos dari perjalanan waktu. Mantra surgawi ini mungkin sangat kuat sebelumnya, tetapi seiring berjalannya waktu, mantra itu menjadi semakin lemah. Meski begitu, jika tubuh Wang Lin tidak terbakar, akan sulit baginya untuk bangun sepenuhnya. Namun, yang membingungkan Wang Lin adalah runtuhnya jejak itu bukan karena kekuatan yang membara. Meskipun kekuatan pembakaran membantu mendorongnya hingga runtuh, sumber keruntuhannya adalah jejak itu sendiri. Li Yuan memandangi patung batu itu dan dengan lembut berkata, "Apakah kamu merasakannya?" "Saudara Su, yakinlah, jejak itu tidak akan memperbudakmu dan akan hilang, karena itu sudah tercetak pada seseorang. Nenek moyang saya datang ke sini sejak lama dan melanggar batasan dengan metode mereka untuk mencapai puncak gunung. Sejak saat itu, mereka menjadi budak surgawi ini. Generasi berikutnya dari keturunan nenek moyang saya juga memiliki jejak budak." Li Yuan melihat ke patung itu. Seolah-olah dia sedang bergumam tetapi juga berbicara kepada Wang Lin pada saat yang sama. Li Yuan dengan lembut berkata, "Patung surgawi tidak dapat dipatahkan." Dia mengangkat tangan kanannya dan menekan patung itu. Energi spiritual celestial di tubuhnya melonjak dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di patung itu. Retakan menjalar ke seluruh patung seperti kelabang. Dalam sekejap, patung batu itu runtuh berkeping-keping. Namun, saat itu runtuh, pecahan-pecahan itu terbentuk kembali dan kembali normal dalam sekejap. "Saudara Su, kamu melihatnya?" Li Yuan berbalik dan menatap Wang Lin.
Ekspresi Wang Lin serius saat dia mengangguk. Li Yuan menghela nafas pahit dan perlahan berkata, "Dahulu kala, keluarga Li saya terkenal di sistem bintang seluruh langit sebagai salah satu dari 6 keluarga budidaya kuno. Keluarga itu mengembangkan dao pembatasan. Setiap generasi, selalu ada orang yang menerobos tahap pertama kultivasi ke tahap kedua. Keluarga Li saat itu berada di puncak. Namun, setelah nenek moyang keluarga saya memasuki tempat ini, tidak ada seorang pun di generasi mendatang yang mampu menembus tahap pertama kultivasi. Puncak dari tahap akhir Ascendan adalah batasnya, seolah-olah potensi anggota keluarga perlahan-lahan tersedot saat lahir. Selain itu, bahkan rentang hidup kita pun perlahan menghilang. Di alam kultivasi yang sama, umur anggota keluarga Li saya hanya 30% dari yang lain, semua ini karena jejak budak." Li Yuan tiba-tiba berbalik dan menatap patung itu dengan kebencian yang sangat besar di matanya. Kebencian segera digantikan oleh kesedihan, dan wajah Li Yuan mulai meronta. Mata Wang Lin tenang. Dia berdiri di samping dan merenung dalam diam. Tak lama kemudian, sepertinya tubuh Li Yuan berdiri di bawah hujan, pakaiannya basah kuyup oleh keringat. Seolah-olah dia tiba-tiba menjadi jauh lebih tua dalam sekejap. Tangannya membentuk banyak merek dan dia meletakkannya di antara kedua alisnya. Setiap branding dibentuk oleh batasan yang tak terhitung jumlahnya, dan saat branding tersebut tercetak di antara alisnya, matanya perlahan mendapatkan kembali kejernihannya. Li Yuan menghirup udara kotor dan dengan getir berkata, "Saudara Su, ketika saya menjadi terlalu emosional, menjadi sulit untuk mengendalikan jejak budak. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, karena jejak budak inilah keluarga Li saya secara bertahap menurun. Anggota klan mati satu persatu dan budidaya mereka terhenti pada langkah pertama. Mereka perlahan-lahan kehilangan kejayaan masa lalu. Sampai puluhan ribu tahun yang lalu, keluarga Li saya memiliki kejeniusan yang tiada taraf, dia mempunyai bakat yang jauh lebih besar dari semua leluhur. Dia memiliki pemahaman yang buruk tentang batasan. Jika sebelum keluarga Li saya dicap dengan tanda budak, dia akan menjadi orang terkuat di keluarga Li saya. Meskipun budidaya leluhur ini tertahan di puncak tahap akhir Ascendan, kendalinya atas pembatasan membuat bahkan para penggarap langkah kedua pun tidak akan secara sembarangan memprovokasi dia. Untuk mematahkan jejak budak di keluarga Li saya, dia menggunakan umurnya yang terbatas dan meninggalkan sistem bintang seluruh langit. Dia melakukan perjalanan mengunjungi para ahli pembatasan dengan harapan menemukan metode untuk menghilangkan jejak tersebut. Di sistem bintang aliansi, dia menukar batasannya dengan gulungan dari seorang kultivator yang kuat. Di sistem Cloud Dust Star di bawah Wind Celestial Realm, dia menukar tabungan keluarganya dengan kompas. Sebelum masa hidupnya hampir berakhir, dia kembali ke sistem bintang seluruh langit dan kembali ke keluarga Li. Separuh dari anggota keluarga Li yang tersisa secara sukarela menyerahkan hidup mereka dan menggunakan jiwa mereka untuk meniru jiwa surgawi untuk menyempurnakan pedang besi. Dia menggunakan pedang besi untuk mengumpulkan jiwa-jiwa, lalu memadatkannya dengan kompas, dan akhirnya menyegelnya dengan gulungan itu. Ketika masa hidup leluhur itu akan segera berakhir, alam surgawi guntur terbuka. Dia membawa 3 harta karun bersama dengan semua harapan keluarga Li saya ke alam surgawi guntur. Sayangnya tidak ada kabar lagi dari nenek moyang. Sejak saat itu, keluarga Li saya putus asa dan semakin mengalami kemunduran. Anggota keluarga meninggal satu persatu.
Jejak budak itu seperti kutukan yang siklus reinkarnasi terakhir demi siklus reinkarnasi, dan keluarga Lee saya tidak akan pernah bisa melarikan diri. Sampai hari ini, termasuk saya, keluarga Lee saya hanya memiliki 3 orang. Suara Li Yuan dipenuhi dengan kesedihan. Dia tiba-tiba berbalik dan dengan muram berkata, baru 1000 tahun yang lalu ayah saya melihat pedang besi secara kebetulan di planet budidaya terpencil. Kalau hanya itu saja, jumlahnya tidak akan banyak. Lagi pula, itu sudah terlalu lama, dan kami tidak punya cara untuk menilai apakah itu milik nenek moyang kami. Tapi pedang besi ini dimurnikan oleh separuh jiwa keluargaku. Ayah saya dapat melihat kemarahan dan keluhan anggota keluarga saya secara sekilas. Tangan kanan Li Yuan mengulurkan tangan, dan setelah menciptakan kilatan cahaya, pusaran muncul. Saat pusaran itu berputar, Ge Hong muncul dengan ekspresi ketakutan. Yang membuatnya ngeri, tubuhnya diseret keluar dari pusaran dan dilempar ke kaki patung. Keluarga pemilik pedang besi bermarga Ge. Mata Li Yuan menjadi ganas dan dipenuhi kebencian. Jika itu terjadi di masa lalu, ketika keluarga Li saya masih kuat, menghancurkan sesuatu seperti keluarga Ge hanya membutuhkan 1 jentikan jari saya. Namun, sekarang kultivasi keluarga Li saya tertahan di puncak tahap akhir ascendan, dan bahkan dengan bantuan pembatasan, kami tidak dapat mengalahkan keluarga Ge, yang memiliki 2 kultivator langkah kedua. Beberapa tahun kemudian, saya keluar dengan menyamar dan memasuki keluarga Ge. Aku mengetahui segalanya, Li Yuan dengan getir menatap ke langit. Keluarga Ge sudah mengetahui identitasku sejak lama, namun, mereka tidak mengatakan apapun tentang masa lalu dan mengirimku ke alam surgawi guntur bersama Ge Hong dan 3 harta karun. Meskipun mereka tidak mengatakan apapun, saya bisa menebak apa yang terjadi saat itu, mengingat kecerdasan saya. Mata Li Yuan menjadi ganas saat dia menatap Ge Hong dan perlahan berkata, hari ini saya datang untuk memenuhi keinginan leluhur saya. Tetapi sebelum ini, saya membutuhkan darah Anda untuk menenangkan keputusasaan puluhan ribu tahun yang dialami leluhur keluarga Li saya, telah menderita. Saat Li Yuan mengatakan ini, tangan kanannya terulur dan segera meraih Ge Hong. Tangannya memegang dahinya dan matanya dipenuhi keputusasaan. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi pada akhirnya, dia tidak berbicara. Wang Lin mengerutkan kening dan perlahan berkata, rekan kultivator Li, masalah antara keluarga Li dan keluarga Ge tidak ada hubungannya dengan saya. Mengapa kakakmu membawaku ke sini? Li Yuan berbalik ke arah Wang Lin dan dengan tenang berkata, saya melihat pertarungan saudara Su dengan kultivator ilusori Yin itu melalui batasan saya. Salah satu mantra saudara Su sangat berguna bagiku. Saudara Su dapat bersantai, saya tidak akan meminta bantuan Anda secara cuma-cuma. Setelah urusan ini selesai, aku akan memberimu 18 pembatasan plum lengkap beserta pembatasan pemusnahan keluargaku sebagai kompensasinya. Sekarang, saya meminta saudara Su untuk tidak menjadi tidak sabar, karena pertama-tama saya harus mempersembahkan korban bagi jiwa keluarga saya. Mata Li Yuan dipenuhi dengan kebencian yang mendalam saat energi spiritual surgawi melonjak keluar dari tubuhnya dan mengalir ke Ge Hong seperti naga yang mengamuk. Wanita itu mengungkapkan ekspresi pahit, tapi matanya sangat jernih. Dia berjuang untuk melihat kembali patung batu itu, dan setelah melihatnya sekali, dia tiba-tiba mengerti sesuatu. Dia membuka mulut untuk mengatakan sesuatu, tapi pada akhirnya dia tidak pernah mendapat kesempatan.
Tubuhnya meledak menjadi kabut darah dan menutupi patung batu itu. Jiwa asalnya diserap oleh patung itu dan menghilang. Li Yuan diam-diam merenung sambil menatap tangannya dengan ekspresi bingung. Setelah sekian lama, dia menghela nafas dan berkata, dengan nada kuno, "Leluhur, anggota keluargamu, Li Yuan, akan menyelesaikan apa yang kamu mulai." Babak 751, Kedatangan Leluhur Darah. Angin bertiup dan menghilangkan semua kabut darah. Wang Lin dengan tenang menyaksikan semua ini. Ini tidak ada hubungannya dengan dia, jadi dia tentu saja tidak akan mencoba membantu. Terlebih lagi, meskipun dia tidak ada di sini, nasib Ge Hong telah ditentukan sejak mereka melangkah ke alam surgawi guntur. Skema Li Yuan ini sangat mendalam. Jika apa yang dia katakan itu benar, maka cara dia bertahan berada di samping Ge Hong sepanjang perjalanan bisa dianggap menakutkan. Baru setelah sampai di gunung itulah dia akhirnya menumpahkan semuanya, dan hanya karena gunung ini penuh dengan batasan. Tampaknya pembatasan ini ada hubungannya dengan nenek moyangnya. Namun, saya belum memastikan apakah semua yang dia katakan itu benar. Wang Lin dengan tenang menatap Li Yuan. Ketenangannya tidak menunjukkan tanda-tanda kegembiraan atau kemarahan, sehingga mustahil untuk memahami apa yang dipikirkannya. Namun, mata Ge Hong agak aneh. Kenapa dia ingin berbalik untuk melihat patung batu itu sebelum kematiannya? Li Yuan menarik napas dalam. Sebelum dia menoleh ke Wang Lin dan dengan tenang berkata, "Saudara Su, batasanku tidak bisa dibandingkan dengan batasan leluhurku. Yang saya butuhkan dari Saudara Su adalah mantra yang memungkinkan Anda menghentikan kultivator yin ilusi melarikan diri." Ekspresi Wang Lin normal, tapi pikirannya bergerak. Dari sini, dia akan menentukan apakah Li Yuan benar-benar menyaksikan pertarungannya melawan kultivator yin ilusi dan melihatnya menggunakan mantra berhenti. Sepanjang hidupku, itulah pertama kalinya aku melihat mantra seperti milik Saudara Su. Mantra itu sangat kuat dan dianggap tak tertandingi. Segala sesuatu membeku pada saat itu. Dengan bantuan Saudara Su, aku yakin aku bisa menghancurkan patung batu itu sepenuhnya dan memulihkan kebebasan keluarga Liku. Saya menawarkan pembatasan Anil Hanshen dan pembatasan 18 plum sebagai kompensasi. Wang Lin dengan tenang menatap Li Yuan. Jika masalah ini sesederhana apa yang dikatakan Li Yuan, maka tidak akan menjadi masalah untuk membantu. Melupakan pembatasan pemusnahan, hanya pembatasan 18 plum yang lengkap akan meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Bahkan ada bagian yang bisa digunakan untuk meningkatkan mantranya. Saat dia merenung, Wang Lin memandangi patung batu itu. Dia hanya melihat sekilas sambil menghindari cetakan tangan dan kemudian dengan cepat menarik pandangannya. Dia sepertinya menyadari sesuatu secara samar-samar. Penampakan makhluk surgawi tampak agak mirip dengan Ge Hong. Saudara Su, kultivasi saya tidak dapat menandingi Anda, bahkan dengan batasan, aku tidak bisa menandingimu, biarkan saja energi pedang itu, jadi mengapa kamu masih meragukanku? Lupakan saja, untuk menunjukkan ketulusanku, aku akan memberimu 18 batasan plum secara lengkap. Setelah segelnya dibuka, saya akan memberikan pembatasan pemusnahan kepada Saudara Su. Suara Li Yuan dipenuhi dengan ketulusan saat dia melihat Wang Lin. Wang Lin tidak menunjukkan ekspresi, tapi dia mengangguk. Li Yuan mengeluarkan sepotong batu giok tanpa ragu-ragu. Setelah mencetaknya, dia melemparkannya ke arah Wang Lin.
Yang ada di dalamnya adalah 5 patung yang tersisa. Setelah melihatnya, dia memasukkannya ke dalam tasnya dan perlahan berkata, "Saya bisa membantu." Meskipun dia mengatakan ini, Wang Lin menjadi lebih berhati-hati. Dia merasa ada sesuatu yang salah. Meskipun Li Yuan sepertinya telah mengatakan segalanya, Wang Lin merasa Li Yuan masih diselimuti lapisan kabut. Wang Lin dengan dingin mendengus di dalam hatinya. Saya ingin melihat apa sebenarnya yang direncanakan Li Yuan. Li Yuan mengungkapkan ekspresi gembira. Dia kemudian menarik napas dalam-dalam dan menamparkan tas pegangannya, menyebabkan pedang besi itu terbang keluar. Sambil memegang pedang besi di tangan kanannya, tangan kirinya mengelus pedang besi itu dan gan lembut. Aliran darah segera mengalir dari tubuh pedang, memancarkan cahaya merah iblis. Li Yuan bergumam pada dirinya sendiri, tapi Wang Lin tidak bisa mendengar dengan jelas apa yang dia katakan. Li Yuan terus bergumam dan kemudian aura kebencian yang kuat datang dari pedang besi itu. Itu bukan satu untaian kebencian, tapi banyak yang menyatu menjadi satu. Api merah muncul dari pedang besi. Di dalam api merah, untaian kebencian berubah menjadi berbagai wajah manusia yang terus berubah. Ada branding serupa di antara alis setiap wajah. Saat wajah berubah, pemandangan ini mulai terlihat sangat aneh. Tepat pada saat ini, Li Yuan menggigit ujung lidahnya dan meludahkan darah ke api merah. Api merah menyerap darah dan tiba-tiba membesar. Semburan ratapan hantu mulai datang dari dalam api merah, dan mengelilingi area tersebut. Seluruh gunung diselimuti oleh ratapan hantu ini. Ekspresi Li Yuan diterangi oleh api merah ini, dan itu menimbulkan perasaan yang ganas. Dia menyentuh tas pegangannya dan kompas terbang keluar. Saat kompas muncul, Li Yuan melemparkannya ke dalam api merah. Saat kompas dilempar ke dalam api, penunjuknya mulai berputar dengan cepat. Setiap putaran menyebabkan riak menyebar di dalam api merah dan menyebar keluar. Hal ini memungkinkan api merah menyebar dengan cepat keluar. Dalam sekejap mata, api merah dari pedang besi itu menjadi setinggi puluhan kaki. Seolah ingin terbang ke langit dan terus-menerus mengeluarkan lampu merah. Nyala api merah berkedip-kedip dengan keras dan kemudian kompas di dalamnya hancur. Saat kompas hancur, nyala api merah menjadi lebih kuat. Setelah itu, pedang besilah yang roboh. Itu berubah menjadi besi cair yang diserap oleh api merah, menyebabkannya semakin membesar. Api merah itu sekarang tingginya lebih dari 100 kaki, dan menerkam patung batu itu. Api merah tiba-tiba mengelilingi patung batu itu. Bahkan patung pedang dan pelayannya dikelilingi oleh api merah. Patung batu itu tampak halus ketika kebencian di dalam api merah memasuki patung batu itu. Retakan berangsur-angsur muncul pada patung itu, dan semakin banyak yang tampak seolah-olah akan runtuh. Mata Li Yuan bersinar saat dia menamparkan tasnya dan botol giok segera muncul. Dia melempar botol giok dan untaian cahaya putih terbang ke dalam api merah. Untaian cahaya putih masuk di antara celah patung. Semakin banyak retakan muncul pada patung itu dan patung itu berderak tanpa henti. Saat cahaya putih dan kebencian memasuki patung itu, seolah-olah ada sesuatu di dalamnya yang bangkit. Tepat pada saat ini, Li Yuan menarik napas dalam-dalam, dan tanpa ragu-ragu, dia mengeluarkan harta terakhir dari tasnya, gulungan itu. Gulungan itu tiba-tiba terbuka, dan pada saat lukisan itu muncul, patung yang dikelilingi api merah tiba-tiba bergetar dan perasaan akan kebangkitan menjadi semakin kuat. Li Yuan berteriak,
Saudara Su, gunakan mantranya dan biarkan aku menyegel sisa-sisa jiwa abadi di dalam patung batu. Mata Wang Lin berbinar dan dia mencibir. Bukan saja dia tidak menggunakan mantranya, dia dengan cepat mundur. Dia hampir bisa melihat sebab karma dan akibat karma sebenarnya di balik masalah ini. Mundurnya Wang Lin menyebabkan kepala Li Yuan tiba-tiba menoleh dan menatap Wang Lin. Dia mengungkapkan ekspresi galak dan berteriak, "Rekan kultivator Su, jika Anda tidak bertindak sekarang, kapan lagi?" Pada saat ini, semakin banyak retakan yang muncul pada patung tersebut, bahkan menunjukkan tanda-tanda runtuh. Perasaan akan kebangkitan menjadi lebih kuat. Mayoritas kebencian di dalam api merah telah diserap, dan semua cahaya putih juga diserap oleh patung batu itu. Kebencian dan cahaya putih ini seperti nutrisi yang memberi kekuatan pada patung untuk membebaskan diri. Namun, ada juga segel yang mencegah jiwa melarikan diri. Segel itu ingin agar jiwa itu ikut runtuh bersamanya. Wang Lin mundur lebih cepat dan mundur 1000 kaki dalam sekejap. Mata Li Yuan menjadi dingin dan budidayanya meledak seperti orang gila. Meskipun budidayanya masih berada di puncak tahap akhir ascendan, ada aura menakutkan di dalam dirinya. Tuduhannya seperti teleportasi, memungkinkan dia untuk langsung mengejar Wang Lin, dan dia berteriak, "Rekan kultivator Su, mengapa kamu mundur?" Kisah rekan penggarap Li sangat indah, tapi saya khawatir tujuan Anda bukan untuk membuka segel keluarga Li tetapi untuk menghidupkan kembali patung surgawi. Saat Wang Lin mundur, bayangan di belakangnya berkedip-kedip. Penjaga surgawi itu melangkah keluar dan melayangkan pukulan ke arah Li Yuan. Terjadi ledakan besar yang diikuti dengan pukulan ini, dan momentumnya sangat mengejutkan. Li Yuan mencibir dan mengungkapkan sedikit rasa jijik. Tangannya membentuk segel dan dia melambaikannya, menyebabkan munculnya garis hitam. Garis hitam melebar dan membentuk segitiga. Saat pukulannya mendekat, segitiga itu melintas dan muncul di hadapan tinju penjaga langit itu. Dalam sekejap, segitiga itu meluas dengan cepat dan melakukan kontak dengan penjaga langit yang pertama. Kemudian menyebar ke seluruh kepalan tangan penjaga langit seperti tali yang fleksibel. Dalam sekejap mata, ia membungkus dirinya dengan erat di sekitar penjaga langit. Pada saat ini, penjaga langit terbungkus erat oleh segitiga yang mengeluarkan semburan cahaya hitam. Tidak peduli seberapa keras penjaga surgawi itu berjuang, itu tidak ada gunanya. Seorang penjaga surgawi tingkat rendah yang berani bertindak sombong di hadapanku. Tawa Li Yuan sangat mengejutkan. Namun, ekspresi Wang Lin tetap netral, dan dia dengan lembut berkata, "Kamu memang berbohong sebelumnya." Li Yuan memandang Wang Lin dan perlahan berkata, "Saya tidak ingin menyerang Anda. Sekarang, dengan patuh kembalilah bersamaku dan gunakan mantra stop yang kamu warisi dari alam surgawi hujan. Setelah masalah ini selesai, aku tidak akan murah dengan hadiahmu." Wang Lin samar-samar tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Kamu bahkan berani membunuh keturunan tuanmu, bagaimana aku bisa mempercayaimu?" Setelah ucapannya, Wang Lin segera mundur dan bergegas meninggalkan tempatnya. Mata Li Yuan bersinar terang. Dia menyerang dan perlahan berkata, "Sepertinya aku benar-benar meremehkanmu. Tapi kamu tidak bisa lari dariku." Saat Li Yuan berbicara, dia melambaikan tangannya dan sebuah batasan muncul dari antara alisnya. Awan di langit tiba-tiba terbuka, dan di kejauhan, ruang terdistorsi dan kemudian Wang Lin muncul. Setelah dipaksa tampil,
Wang Lin tidak menunjukkan tanda-tanda panik, seolah dia sudah merencanakan segalanya. Pada saat ini di bagian tengah alam surgawi guntur. Fragmen ini tidak besar, jadi daratannya secara alami lebih kecil. Batang-batang besi seperti guntur mengelilingi tepi pecahan ini. Ada formasi besar di tengah pecahan ini, dan 4 tetua sedang duduk di sana. Masing-masing tetua memiliki rambut putih, tetapi tubuh mereka memperoleh energi asal dalam jumlah besar. Formasi itu tiba-tiba muncul dengan hebat, tetapi keempat tetua itu tidak bergeming sama sekali, bahkan kelopak mata mereka pun tidak bergerak-gerak. Sesaat kemudian, sebuah bayangan muncul di dalam formasi. Bayangan ini menjadi merah, dan segera, aura darah yang kuat menyebar ke seluruh aura. Keempat tetua membuka mata mereka dan mengungkapkan ekspresi serius. Junior Wang Lin, orang tua ini telah tiba. Bayangan itu memadat membentuk seorang pria paruh baya berjubah merah dengan rambut merah dan alis merah. Leluhur darah. Bab 752. Karma. Li Yuan memandang Wang Lin dan merasakan keraguan di hatinya. Jika orang ini sudah memahami keseluruhan situasinya, mengapa dia masih begitu percaya diri? Ada sesuatu yang aneh dalam hal ini. Setelah mendengus dingin, Li Yuan tidak membuang waktu dan melangkah keluar. Tangan kanannya membentuk segel. Dalam sekejap, sebuah batasan tiba-tiba muncul. Pembatasan ini tidak dapat diprediksi dan tiba-tiba terpecah menjadi 18 pembatasan. Namun, 18 pembatasan tersebut menunjukkan tanda-tanda keruntuhan, seolah-olah sangat sulit untuk ditangani. Namun, tanda keruntuhan ini sangat tersembunyi dan sulit untuk diperhatikan. 18 patung ilusi tiba-tiba mengambil bentuk fisik karena pembatasan di sekitar Li Yuan. Ke-18 patung itu melesat ke arah Wang Lin seperti 18 dewa surgawi. 18 patung langit ini mengeluarkan semburan cahaya pembatas. Dalam sekejap, mereka mengepung Wang Lin. Ini adalah pembatasan 18 plum yang sebenarnya. Perhatikan baik-baik. Mata Li Yuan menjadi dingin dan tangan kanannya menunjuk ke udara. Wang Lin yang tidak terdefinisi dengan santai dan santai berkata, "Untuk membunuh darah tuanmu sendiri, orang seperti itu tidak memiliki rasa malu dan hati nurani." Li Yuan, saat kamu mengorbankan darah keturunan tuanmu, apakah kamu tidak merasakan kesedihan dari patung tuanmu? Apakah kamu berani berbalik dan melihat segel di tangan kanan tuanmu? Jangan mencoba menghancurkan keyakinanku. Semua yang saya lakukan adalah untuk menghidupkan kembali tuanku. Itu bukan sesuatu yang bisa dipahami oleh anak kecil sepertimu. Mata Li Yuan suram. Wang Lin sekarang telah mengkonfirmasi dugaannya sendiri. Ge Hong itu adalah keturunan dewa dalam pahatan batu. Saat itu, nenek moyang Li Yuan datang bersama nenek moyang keluarga Ge. Entah kenapa, nenek moyang Li Yuan meninggal dan harta karunnya diambil oleh nenek moyang keluarga Ge. Namun, Wang Lin masih bingung tentang sesuatu. Namun, pada saat Li Yuan mengenali penjaga surgawi dan menamai mantra berhenti, Wang Lin tiba-tiba tercerahkan dan memahami segalanya. Kamu bahkan tidak ingat siapa dirimu, kamu bukan Li Yuan. Suara Wang Lin penuh misteri. Saat dia berbicara, 18 patung langit bergegas ke arahnya. Wang Lin menamparkan tas pegangannya dan sebuah batu gunung muncul di tangannya. Batu itu segera membesar hingga seukuran gunung kecil dan mengeluarkan aura kuno. Tangan Wang Lin menamparkan gunung itu, menyebabkan jiwa gunung itu muncul dan mengembang. Wang Lin berdiri di dalam ring,
matanya bersinar terang. Li Yuan adalah keturunan dari keluarga Li. Dia menghabiskan hidupnya mencoba melepaskan keluarganya dari perbudakan. Namun, Anda melakukan hal sebaliknya. Bukan saja Anda tidak mencoba melepaskan jejak budak, Anda juga menggunakan jiwa dari semua jejak budak itu sebagai pengorbanan untuk menghidupkan kembali tuan Anda. Kunci dari semua ini adalah darah keturunannya. Menggunakan darah tersebut sebagai persembahan untuk membangunkan jiwa yang tidak aktif yang tersegel di dalam. Siapa kamu? Mata Li Yuan menjadi dingin. Tangannya membentuk segel dan menunjuk ke arah Wang Lin. 18 patung langit bergetar dan berubah menjadi 18 bunga plum yang berputar cepat di sekitar Wang Lin. Itu menciptakan pusaran dengan Wang Lin di tengahnya. Pusaran itu mengeluarkan aura yang menakutkan. Ekspresi Wang Lin tenang tanpa ada tanda-tanda keraguan. Tangannya membentuk segel dan batasan segera muncul. Pembatasan ini berkedip-kedip dan terbagi menjadi 18 juga, tapi 6 di antaranya masih hanya ilusi. Dengan sekali jentikan, 18 batasan itu terbang menuju 18 bunga plum, menyebabkan 18 bunga plum berhenti. Pada saat yang sama, Wang Lin menamparkan tasnya dan pedang surgawi muncul di tangannya. Memegang pedang surgawi, mata Wang Lin menjadi dingin dan dia menebas. Potongan surgawi. Saat pedang itu jatuh, lingkungan sekitar tampak membeku, menunggu pedang itu turun. Bang bang bang. Di antara 18 bunga plum, 3 di antaranya langsung roboh. Wang Lin mengambil satu langkah dan keluar dari pusaran yang dibentuk oleh 18 bunga plum. Kamu adalah jiwa dari hamba surga. Saat jejak budak diukir pada keluarga Li, mereka menjadi budak surga dan mengikuti perintah Anda. Bukan saja kamu bukan Li Yuan, bahkan leluhur Li dari puluhan ribu tahun lalu yang mengumpulkan 3 harta karun itu bukanlah dirinya sendiri. Kamulah yang bergabung dengan jejak budak dan bereinkarnasi ke dalam keluarga Li. Mata Wang Lin bersinar saat dia melangkah keluar dan berbicara dengan tekad dalam suaranya. Mata Wang Lin bersinar terang saat dia dengan dingin berkata, itulah sebabnya puluhan ribu tahun yang lalu, ketika kamu pertama kali bereinkarnasi, kamu mampu membuat keluarga Ge patuh. Hari ini, setelah puluhan ribu tahun dalam reinkarnasi kedua Anda masih dapat membuat keluarga Ge mematuhinya. Ini karena kamu didorong oleh rasa percaya diri sehingga kamu harus menghidupkan kembali tuanmu bahkan dengan mengorbankan seluruh keluarga Ge. Kamu bisa menipu orang lain, tapi kamu tidak bisa menipu saya. Selama itu terkait dengan siklus reinkarnasi, tidak ada yang tidak bisa aku lihat. Li Yuan diam-diam merenung. Ketika dia mendengar kata-kata Wang Lin, riak itu menyebabkan sedikit perlawanan tiba-tiba muncul di hatinya. Wajah Li Yuan menunjukkan tanda perjuangan. Mata Wang Lin menyipit. Dia telah menunggu saat ini. Pada saat ini, jiwa gunung mengembun menjadi bola kabut dan terlempar ke patung batu. Pada saat yang sama, Wang Lin menunjuk ke langit dan sambil berpikir, bayangan cambuk muncul. Cambuk karma muncul dengan serangkaian suara gertakan. Saat itu muncul, Wang Lin meraih cambuk itu, melangkah maju, dan tanpa ampun mengayunkan cambuk itu. Bang! Cambuk ini terlalu cepat. Yang dihantamnya bukanlah daging atau jiwa asal, melainkan sebab dan akibat karma. Ketika cambuk mendarat di Li Yuan yang sedang berjuang, tubuhnya gemetar dan dia segera mundur. Bahkan dagingmu pun menolakmu, karena jiwamu bukan dari keluarga Li.
Wang Lin meraung lagi dan matanya mengeluarkan cahaya misterius. Dia kemudian mengambil langkah lain dan menunjuk ke arah Li Yuan. Hentikan mantra. Tubuh Li Yuan yang mundur tiba-tiba berhenti dan cambuk karma mencambuknya sekali lagi. Terdengar bunyi keras saat cambuk itu mendarat, menyebabkan tubuh Li Yuan gemetar sekali lagi. Perjuangan di wajahnya menjadi ganas. Wang Lin hendak melanjutkan, namun tiba-tiba dia berhenti karena pergulatan di wajah Li Yuan tiba-tiba menghilang tanpa bekas. Tubuh Li Yuan dengan cepat mundur dan bergegas mendahului jiwa gunung. Sebuah batasan muncul di tangannya dan dia menekannya pada jiwa gunung. Dia kemudian menatap Wang Lin dan perlahan berkata, "Saya tidak salah." Seolah menanggapi perkataan Li Yuan, runtuhnya patung batu itu menjadi semakin hebat. Semua kebencian dan cahaya putih di dalam api merah diserap oleh patung batu itu. Bahkan api merahnya mulai menyusut seolah-olah pada akhirnya akan diserap oleh patung itu juga. Aku akan membiarkan roh tuanku melepaskan diri dan memasuki siklus reinkarnasi. Aku tidak salah. Tidak salah. Bahkan jika semua keturunan guru mati, saya tetap tidak salah. Suara Li Yuan menjadi lebih tenang. Saat dia menatap Wang Lin, tangan kanannya terangkat dari antara alisnya dan garis hitam muncul dari tangannya. Garis hitam ini persis sama dengan garis yang menjebak penjaga langit. Namun, saat muncul, itu menunjukkan tanda-tanda keruntuhan, seolah-olah belum selesai. Wang Lin memperhatikan hal ini dan tetap tenang. Dua pukulan cambuk itu telah membuka lubang di benak Li Yuan. Orang ini memang seperti yang dia duga, hanya sisa jiwa yang tersisa di dalam jejak budak. Meskipun aku tidak tahu mengapa kamu gagal dalam reinkarnasi pertamamu puluhan ribu tahun yang lalu, jelas sekali kamu juga tidak percaya diri kali ini. Kalau tidak, kenapa kamu tertarik padaku di tengah jalan? Yang kamu minati bukanlah mantra stopku, tapi ini. Di tangan kanan Wang Lin, cambuk karma berkedip-kedip dan menghilang. Mata Li Yuan menampakkan cahaya misterius saat dia menatap cambuk karma di tangan Wang Lin dan perlahan berkata, "Kamu sangat pintar, ya, yang saya inginkan adalah cambuk yang berisi kekuatan siklus reinkarnasi dan domain karma. Tampaknya, saya hanya 70% percaya diri, tapi dengan itu saya 90% percaya diri." Dengan itu, tangan kanannya menunjuk ke arah Wang Lin. Garis hitam terhubung di kedua ujungnya membentuk lingkaran dan terbang lurus ke arah Wang Lin. Wang Lin dengan cepat mundur, tapi dia tidak panik sama sekali. Mayoritas tindakannya sebelumnya adalah untuk mengkonfirmasi spekulasi terakhirnya. Setelah dia mengkonfirmasi spekulasi terakhir, dia menjadi 100% percaya diri untuk meninggalkan tempat ini. Dia akhirnya bisa memastikan spekulasinya ketika mendengar jawaban Li Yuan tentang cambuk karma. Garis hitam mendekat dan Wang Lin mundur lebih cepat. Karena kamu gagal pada reinkarnasi pertamamu puluhan ribu tahun yang lalu, maka kamu tetap tidak akan berhasil pada reinkarnasi kedua. Semua ini karena tuanmu sendiri tidak mau. Diam. Ini adalah pertama kalinya emosi Li Yuan berfluktuasi begitu hebat, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia bergegas keluar dan melambaikan tangan kanannya, menyebabkan 3 garis hitam muncul di telapak tangannya. 3 garis itu membentuk 3 pedang yang ditembakkan ke arah Wang Lin. Wang Lin tertawa dan seberkas cahaya putih keluar dari mulutnya. Cahaya itu berubah menjadi layar yang berisi layar gunung dan sungai, memperlihatkan keagungannya. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin menggunakan layar gunung dan sungai ini.
Bahkan jika Li Yuan telah melihat pertarungannya melawan kultivator ilusori Yin, mustahil baginya untuk mengetahui bahwa dia memiliki ini. Saat layar gunung dan sungai muncul, lukisan gunung dan sungai muncul di sekitar Wang Lin. Wang Lin saat ini seperti seseorang di dalam lukisan itu. Garis-garis hitam segera memasuki layar gunung dan sungai dan menjadi titik-titik pada lukisan yang perlahan bergerak menuju Wang Lin. Puluhan ribu tahun yang lalu, Anda juga datang ke sini dengan 3 harta karun seperti hari ini dan juga datang bersama seseorang dari keluarga Ge. Alasan kamu tidak berhasil saat itu adalah karena tuanmu pun tidak mau bangun menggunakan metode seperti itu. Sebagai pelayan tuanmu, apakah kamu benar-benar tidak salah? Suara Wang Lin keluar dari gunung dan sungai. Suaranya membawa kekuatan guntur dan bergema ke seluruh dunia. Suara ini begitu keras hingga kata-kata yang bergemuruh bergema di telinga Li Yuan. Tubuh Li Yuan bergetar dan perlawanan muncul sekali lagi di wajahnya. Mata Wang Lin berbinar. Dengan ujung jarinya, cambuk karma muncul sekali lagi dan dicambuk ke arah Li Yuan. Mata Wang Lin bersinar saat dia berteriak, "Lihat kembali patung tuanmu." Apa yang ada di mata tuanmu? Cambuk karma menembus ruang dan mendarat di Li Yuan, menyebabkan tubuhnya bergetar. Namun, sepertinya ada kekuatan tak kasat mata yang membuatnya menoleh kembali ke patung tuannya di puncak gunung. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.